Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Yudi. Saya salah satu mahasiswa psikologi di Universitas Mercu Buana ya teman-teman. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar pada sore hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang bisa menyalakan kamera, silakan dinyalakan kameranya. Tapi mungkin jika ada yang terkendala dengan webcam atau kamera atau sinyal, teman-teman dipersilakan untuk menutup kameranya. Tapi kita mengharapkan yang terbaik dari webinar sore hari ini ya teman-teman ya. Sebelum kita melanjutkan ke acaranya, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan melanjutkan ke acaranya, tapi sebelum kita memulai ke acara selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan disambung dengan lagu Mars Universitas Mercu Buana. Teman-teman di sini diharapkan untuk sikap tegaknya ya, karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan teman-teman sudah baca sendiri rules-nya di grup WhatsApp-nya ya, teman-teman diharapkan kesediaannya. Nah, silakan Mas Bambang. Iya Mas Yudi. Ya, mungkin bisa diputar videonya. Hiduplah. Di sana aku berdiri,
Baik, terima kasih Mas Bambang. Oke teman-teman, kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Di sini saya ingin menghimbau lagi teman-teman, kalau di akhir nanti, webinar nanti akan ada link untuk evaluasi. Untuk di awal ini, teman-teman dihimbau untuk mengisi link absensi yang dikirimkan Mas Bambang selaku panitia di kolom chat ya teman-teman ya. Jangan lupa diisi link presensinya atau absensinya, dan di akhir nanti ada link evaluasi. Di pertengahan juga akan dikirim oleh Mas Bambang, teman-teman dipersilakan untuk mengisi kedua link tersebut. Dan jangan lupa teman-teman, nanti kita akan ada door prize ya. Nah, door prize ini akan diberikan kepada para peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Visa. Nanti sesi itu akan ada teman-teman ya. Jadi ingat, jangan leave sampai akhir acara. Di akhir nanti juga akan ada pemberian sertifikat. Oke? Nanti kedua link tersebut itu akan direkap oleh panitia untuk dibagikan sertifikatnya. Jadi jangan lupa diisi linknya teman-teman ya. Oke. Untuk acara selanjutnya saya persilakan Ibu Visa selaku pembicara. Tapi sebelum saya melanjutkan ke Ibu Visa, saya ingin memberikan sedikit resume selaku pembicara yaitu Ibu Visa teman-teman. Oke. Di sini Ibu Visa pernah mengenyam pendidikan di Universitas Mercu Buana, ini lulusan psikologi teman-teman. Dan juga Ibu Visa lulus di Japanese course, yaitu University of Tokai tahun 2008. Dan juga Ibu Visa ini mengenyam Master of Education di Aichi University of Education. Area of specialization-nya itu Human Development and Education teman-teman. Nah, untuk saat ini, Ibu Visa itu mengajar sebagai dosen di Universitas Mercu Buana, yakni jurusan psikologi. Tapi sebelumnya, Ibu Visa ini juga sempat mengajar di SMP Islam Sinar Cendekia, lalu juga sempat menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah, teman-teman, tahun 2018 sampai 2019. Dan juga untuk seminar dan trainingnya, Ibu Visa selaku pembicara ini pernah mengikuti Sinar Cendekia, yaitu pilot teacher, lalu juga ada presenter of the seminar on women reproductive health at SMA PGRI 3, lalu juga mengikuti seminar dan training dari Becoming a Professional Counselor. Ya teman-teman, kita lanjut saja ke Ibu Visa. Silakan untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Ibu Visa. Baik, terima kasih Yudi. Ya di sini juga ada Mas Bambang ya sebagai operator. Keduanya mahasiswa saya yang saat ini di semester 8 ya, kalau nggak salah ya, semester 8 dua-duanya ya. Untuk koreksi sedikit, mungkin untuk S1 saya tuh tadi di Universitas Indonesia ya, karena UMB saat saya S1 tahun 1996 kayaknya belum ada fakultas psikologinya. Jadi mungkin nggak mungkin lulus lewat sana. Mungkin kalau ada S2-nya nanti ya, profesi gitu ya, akan saya ambil di UMB. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Baik, mungkin saya minta tolong Mas Bambang untuk share screen-nya. Kelihatan ya? Oke, hari ini kita mungkin sama-sama akan belajar dan juga berdiskusi ya. Kebetulan di sini saya lihat dari beberapa peserta ada juga yang guru SD gitu ya, dan mungkin juga ada beberapa yang berminat dengan pendidikan sekolah dasar. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang yuk belajar dari Seikatsuka ya, membangun kesadaran lingkungan ya pada anak. Langsung Mas Bambang ke slide berikutnya. Yang akan dibahas pada hari ini yang pertama pendahuluan ya tentang kenapa saya waktu itu mengambil Seikatsuka ya atau Living Environmental Studies untuk menjadi program master saya gitu ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang Seikatsuka secara umum ya. Kemudian yang ketiga kita akan mengerucut kepada salah satu unit atau tema yang ada di dalam Seikatsuka gitu ya, yaitu bermain dengan alam. Dan ini juga sebenarnya salah satu tema di dalam penelitian saya untuk tesis, dan sekarang alhamdulillah sudah
jadi e-book ya yang dijual melalui Erlangga ya. Lanjut Mas. Baik, untuk pendahuluannya untuk pertama ya, kenapa saya memilih masuk ke dalam jurusan Seikatsuka atau Living Environmental Studies gitu. Kebetulan saya sejak lulus ya S1 itu langsung diajak ke Jepang ya karena suami saya belajar di sana. Kemudian sebenarnya ingin melanjutkan studi di Malaysia gitu ya untuk S2-nya, tapi kemudian ternyata takdir berkata lain, saya harus tinggal lama di sana gitu ya, melahirkan anak, kemudian membesarkan anak yang pertama dan kedua di sana. Tapi kemudian saya pikir gitu ya, Jepang itu kan termasuk negara yang sangat bagus sekali ya, terutama sistem pendidikan dasarnya. Itu terlihat dari bagaimana masyarakatnya itu sangat disiplin ya dalam di dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama pembangunan karakter yang baik itu terbentuk dengan bagus gitu. Dan pasti ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan dasar. Terutama ya kalau kita bicara tentang pendidikan dasar ya mungkin dari SD ya, TK juga termasuk ya meskipun di sana TK tidak wajib, kemudian SD dan juga termasuk SMP ya. Dan memang kalau dalam wajib belajar anak-anak semua anak yang ada di Jepang apakah itu asli ya penduduk Jepang ataupun yang pendatang gitu ya, orang-orang asing itu wajib untuk menyekolahkan anaknya dari kelas 1 sampai SMP gitu ya. Nah, karena saya melihat hal itu, akhirnya saya ingin mempelajari ya sistem pendidikan Jepang itu seperti apa gitu. Pembentukan karakter di sekolah di Jepang itu seperti apa. Dan akhirnya alhamdulillah ya sekitar tahun 2011 ya dengan ternyata ya kalau di sana itu kalau kita ingin melanjutkan sekolah memang harus banyak-banyak bergaul ya dengan teman-teman terutama yang kuliah di sana. Dan akhirnya saya bisa masuk ya ke Aichi University of Education. Dan ini sebenarnya sebelahnya Nagoya ya, Nagoya University gitu ya. Di Aichi University of Education ini di bagian fakultasnya itu Human Development and Education ya. Dan sebenarnya di bawahnya juga ada fakultas psikologinya gitu ya. Tapi kemudian ketika ngobrol dengan profesornya bilang ya, profesor yang ada di sana yang memasukkan ya mengadmit saya ke sana gitu ya, sebaiknya kamu nggak masuk ke psikologi gitu karena psikologi itu kamu udah pelajari semua di S1 dan kamu kan kalau nggak akan mungkin bisa jadi psikolog di Jepang gitu, nggak akan mungkin jadi profesi ya memegang profesi di sana gitu ya. Akhirnya saya masuk ke bidang yang memang belum ada gitu di Indonesia gitu. Dan saya lihat ternyata memang Seikatsuka ini atau Living Environmental Studies ini termasuk ilmu yang belum saya temukan ya di Indonesia. Mungkin meskipun ya dalam prakteknya mungkin ada beberapa sekolah kayak misalnya sekolah alam yang udah melakukan gitu ya, tetapi ini benar-benar hal yang baru gitu ya. Nah kemudian kemudian saya akhirnya belajar dari tahun 2011 sampai 2013 ya di Living Environmental Studies ini ya, atau mungkin IPLH ya, Ilmu Pengetahuan Lingkungan Hidup ya. Dan ternyata IPLH atau Seikatsuka ini merupakan integrated learning. Ya. Mungkin kalau di sini yang guru ya memahami apa itu integrated learning. Jadi di dalam Seikatsuka itu ada beberapa mata pelajaran yang di-combine jadi satu gitu, yaitu moral gitu ya, kemudian bahasa juga termasuk di situ karena ada presentasi, kemudian menulis ya, kemudian juga mungkin menggambar di situ, termasuk ada artnya juga ya, seni. Lalu ada sainsnya, IPA-nya ya, kemudian juga IPS-nya. Nanti kita akan bahas kenapa terintegrasi seperti itu. Nah, kemudian masuk ke sana dan selama 2 tahun itu ya belajar, bahkan mungkin mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Jepang untuk melihat langsung ya proses pembelajaran di sana. Dan memang dalam Seikatsuka itu khusus untuk kelas 1 sampai 2 SD di sana.
kelas 1 sampai 2 SD di Jepang ya. Dan usianya yang pasti kalau di sana tuh 6 7 8 ya, 6 7 8 tahun gitu ya. Itu pelajaran Seikatsuka itu diberikan ya. Dan ternyata setelah saya kembali lagi ke sini saya melihat bahwa usia 7 sampai 8 tahun itu termasuk usia masih dalam tahapan usia dini ya. Kalau di beberapa buku ya developmental human development ya, itu ternyata masuk dalam usia dini atau minimal masih masa-masa peralihan yang mereka tuh masih belum benar-benar masa kanak-kanak, tetapi udah nggak selugu anak-anak PAUD ya gitu. Tapi mereka udah banyak belajar juga di sekolah ya karena lingkungan yang lebih besar dan juga udah bisa membaca dan menulis. Nah, kemudian di Seikatsuka ini juga menerapkan pola belajar yang unik ya. Dan kurikulum yang unik ini ya, sangat terintegrasi. Kalau misalnya kita dulu waktu saya masih ketika saya masih belajar ya di lab ya, saya sering tanya ke teman-teman satu lab itu sebenarnya kalau kurikulum di Jepang itu seperti apa sih gitu ya secara umum ya, atau juga mungkin kurikulum Seikatsuka itu seperti apa gitu. Ternyata mereka bingung yang dimaksud kurikulum apa sih sebenarnya, mereka malah nanya lagi gitu. Kalau dalam pandangan kita ya mungkin atau saya mungkinnya orang Indonesia yang kebetulan juga penelitiannya tentang pengembangan kurikulum, dalam pandangan kita kurikulum itu adalah kita membuat langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah sehingga para guru yang menjalankan kurikulum yang kita buat itu benar-benar memahami gitu ya apa yang ingin dijalankan atau dilaksanakan di sekolah gitu ya. Nah, tapi ternyata di sana tidak seperti itu gitu. Di Jepang itu nggak seperti itu. Di Jepang itu ada yang namanya mungkin buku panduan untuk para guru ya, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya para guru itu dibebaskan untuk melaksanakan gitu ya atau melakukan pola pengajaran yang kreatif ya sesuai dengan masing-masing gitu ya. Dan memang kalau ada lagi mungkin salah satu pembahasan yang mungkin sangat waktu itu yang saya dibahas ya di dalam laboratorium gitu ya selama penelitian. Di sana ada yang namanya lesson study ya, di mana para guru itu minimal ya 1 kali dalam selama menjalankan profesi sebagai guru melakukan penelitian. Kalau di sini mirip dengan penelitian tindakan kelas, tetapi berbeda gitu ya. Lesson study itu rancangan penelitiannya itu dilakukan secara grup ya, berkelompok gitu ya, tapi kemudian nanti akan dilaksanakan oleh satu orang guru dan nanti program itu akan dievaluasi bersama-sama, dikasih masukan segala macam. Nah, jadi pembahasan tentang kurikulum itu di sana menjadi ya agak blur gitu. Mereka sendiri nggak ngerti itu kurikulum seperti apa sih sebenarnya gitu. Karena dalam bayangan mereka yang ada di buku itu kurikulum, buku pelajaran gitu ya, buku pelajaran di sekolah itulah kurikulum yang harus dijalankan oleh para guru seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir setelah mereka belajar Seikatsuka, maka di kelas 3 sampai SMP mereka belajar namanya Sogogakushu. Ya, Sogogakushu itu udah langsung artinya integrated learning ya. Dan ini muatannya lebih berat ya. Di sini biasanya mereka membuat proyek-proyek yang mengajak anak untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan gitu ya. Dan memang kebetulan waktu itu pernah datang ke sekolah dan mereka bikin proyek itu dipampang di sekolah ya, laporan proyeknya ditempel gitu ya di dinding-dinding sekolah. Cara mereka menyelesaikan masalah di lingkungan di dekat mereka gitu, di sekitar mereka seperti itu. Lanjut Mas Bambang. Nah, sekarang kita masuk ke Seikatsuka atau ilmu pengetahuan lingkungan hidup ya. Di sini tujuan Seikatsuka ya dengan melalui kegiatan dan pengalaman langsung, anak-anak diajak untuk memiliki perasaan ingin tahu tentang dirinya sendiri, orang lain, masyarakat dan alam.
Jadi mereka itu benar-benar pengalamannya langsung gitu, melakukan pengalaman langsung, dan mereka memiliki perasaan ingin tahu ya, curiosity terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan masyarakat, dan juga alam. Ya, jadi ada sainsnya kan, tadi ada sosialnya gitu ya. Nah kemudian dengan keingintahuan itu ya, mereka diajak untuk memiliki kebiasaan dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalani hidup dan menanamkan sikap mandiri. Ya, ini target akhirnya adalah sikap mandiri ya. Oke. Baik, lanjut Mas. Kalau di komputer saya tuh tulisannya nggak terlalu jelas ya. Di tempat yang lain mudah-mudahan jelas ya. Jelas, Bu. Jelas ya. Mungkin komputer saya yang nggak bagus berarti. Nah, baik, sekarang 4 target Seikatsuka ya. Ada 4 target utama dari Seikatsuka. Yang pertama, anak-anak menyadari tentang hubungan antara dirinya dengan orang lain dan masyarakat ya. Dan awareness ini tadi penting ya. Kalau nggak ada awareness, kalau tadi ya dalam quote yang paling awal itu, kalau nggak ada awareness, biasanya sulit untuk membangun rasa cinta gitu ya, kepada terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan juga masyarakat. Yang kedua, anak-anak menyadari hubungan antara dirinya dengan alam. Nah, ini juga penting sekali. Dan memang mungkin itu dan itu disupport sekali ya dengan pemerintah Jepang. Makanya di Jepang itu banyak sekali taman gitu. Baik taman-taman yang kecil ya, misalnya di per blok itu biasanya ya, di beberapa blok dari rumah itu biasanya ada taman. Kemudian ada juga taman yang besar biasanya. Mungkin di sekitar pusat, bukan kota sih, tapi mungkin kayak satu kecamatan tuh ada satu taman besar gitu ya, yang bisa didatengin gitu lah, didatangi oleh anak-anak gitu. Kemudian yang ketiga, menyadari tentang dirinya sendiri. Dan yang keempat, memiliki keinginan untuk beraktivitas, berpikir, dan mengekspresikan dirinya melalui lisan dan tulisan. Lanjut, Mas. Lanjut ke isi Seikatsuka. Baik, isi dari Seikatsuka ini ada 9 ya, yang poin utama ya. Isi itu maksudnya poin-poin apa saja sih yang dibicarakan selama 2 tahun itu ya, dari kelas 1 sampai kelas 2 ya. Yang pertama, memiliki perasaan ingin tahu terhadap lingkungan sekolah, kemudian bisa pergi dan pulang sekolah dengan aman. Jadi anak-anak ya di dalam pelajaran ini diajarkan dibangun ya perasaan ingin tahunya terhadap lingkungan sekolah ya. Ada apa aja di sekolah gitu ya, bangunan-bangunannya, kemudian juga pergi dan pulang sekolah dengan aman itu juga dibahas gitu ya di pelajaran ini. Ya, kalau di sana itu anak-anak kan sekolah jalan kaki ya, pulang pergi ya, karena memang aman sekali ya. Dan ini juga salah satu support dari pemerintah yang sangat besar ya terhadap pendidikan ya, sehingga semua sarana dan prasarana itu dibuat senyaman mungkin ya, sehingga anak-anak bisa melakukan pendidikan itu mencapai target pendidikan karakter ya selama 9 tahun ya, pendidikan dasar. Kemudian yang kedua, memikirkan tentang hidup keluarga, peran dirinya di rumah, dan menjaga kesehatan diri ya. Ini juga dibahas ya di salah satu buku dalam Seikatsuka. Yang ketiga, mengetahui lingkungan sekitarnya. Yang keempat, memakai sarana umum dengan benar, tahu dan paham bagaimana menjaga fasilitas umum. Yang kelima, memahami hubungan antara kehidupan dan perubahan musim ya. Mengamati lingkungan dan alam sekitarnya, membuat anak-anak sadar akan perubahan musim ya. Jadi kalau di sana itu di bukunya ya, nanti akan saya perlihatkan bukunya juga ya. Memang ada poin-poin utama ya, ada tema-tema utama yang dibahas, terutama tentang perubahan musim gitu. Jadi mereka tuh harus aware ya, anak-anak di sana tuh harus aware ketika musim berubah, apa sih perubahan yang terjadi di alam gitu. Selain di alam, apa juga perubahan kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Kemudian juga perubahan dalam kehidupan mereka di masyarakat itu apa saja yang berubah gitu. Nah, itu yang ingin disadarkan kepada anak-anak ya.
masalah awareness ini kan sangat berat sekali ya kalau menurut saya, apalagi sekarang kita tantangannya itu dengan gadget gitu ya. Eh, udah kita sekolahnya di rumah gitu. Nah, ketika kalau datang ke sekolah juga mungkin nggak terlalu banyak yang sikap awareness ini yang ditanamkan gitu ya. Kecuali kalau memang ada interaksi antara anak-anak dengan kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Kemudian yang keenam, memanfaatkan alam dan bermain dengan alam ya, sangat berhubungan dengan pendidikan usia dini. Kalau ini ya nanti kita akan bahas secara khusus ya. Lanjutnya yang ketujuh, memelihara hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak ini di sana juga unik sekali gitu ya. Di sana diminta untuk memelihara hewan dan tumbuhan. Kalau hewan biasanya mereka bareng-bareng ya memeliharanya di kelas atau di sekolah ya. Misalnya mungkin memelihara kelinci gitu ya, ada satu bagian dari sekolah yang memang khusus untuk memelihara hewan. Kemudian kalau untuk memelihara tumbuhan di musim panas gitu ya, setiap anak kelas 1 tuh udah jadi kebiasaan. Mereka diminta untuk menanam yang bunga yang namanya asagao ya. Asagao itu bunga yang selalu mekar itu di pagi hari gitu. Bunga yang mekar di pagi hari, warnanya ungu. Kalau kita mungkin bunga trompet kali ya. Nah, itu mudah untuk ditanam dan dipelihara oleh anak-anak. Jadi ketika selama liburan musim panas, mereka di rumah diminta untuk memelihara tanaman tersebut ya, menyiram sampai kemudian membuat pasak gitu ya. Untuk itu kan tanamannya merambat ya, jadi dia bisa merambat dengan baik gitu ya. Kemudian juga setelah itu mereka diminta untuk mencatat itu perubahan-perubahan setiap hari. Apa saja sih yang berubah dari tumbuhan tersebut gitu. Dan kemudian di awal masuk sekolah gitu ya, di musim gugur biasanya mereka diminta untuk datang ke sekolah dan membawa tanaman tersebut yang biasanya udah mulai besar ya. Kemudian yang ke-8, bertukar cerita dengan orang lain tentang kegiatan-kegiatan di masyarakat, meningkatkan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain ya. Dan yang ke-9, bisa melihat atau merefleksi ke dalam dirinya sendiri ya, tentang perubahan fisiknya yang semakin besar, kemampuan-kemampuan yang sudah dimilikinya, peran-peran yang semakin bertambah, dan apa yang diharapkannya di masa depan. Ya, itu poin-poin yang biasanya dibahas ya di dalam pelajaran Seikatsuka. Baik, Mas, lanjut. Nah, ini foto buku Seikatsuka ya untuk anak kelas 1 dan kelas 2 SD. Sebenarnya kalau offline ini kita bisa saya edarkan ya bukunya. Kebetulan saya masih ada bukunya yang disimpan ya. Dan ini memang bukunya sangat menarik sekali. Jadi di dalamnya tuh mungkin bukan kayak buku pelajaran di Indonesia ya, banyak tulisannya gitu ya. Tetapi banyak gambar, kemudian gambarnya tuh kayak komik ya, kayak komik gitu. Jadi anak-anak tuh tertarik untuk melihat. Bahkan anak saya saja yang sekarang ya masih kelas 1 SD itu udah mulai baca-baca buku ini, meskipun nggak bisa baca kan karena dia ini dalam bahasa Jepang gitu. Tapi dia tertarik sekali melihat gambar-gambarnya gitu. Dan memang kalau saya melihat di Jepang itu ini mungkin karena mereka negara kaya ya, dan buku-bukunya itu semuanya disuplai dari pemerintah gitu, nggak ada yang beli. Dan buku-buku kelas 1 itu rata-rata memang banyak gambarnya ya. Kemudian sedikit demi sedikit ya, semakin naik kelasnya itu semakin berkurang gitu gambarnya ya. Akhirnya ketika kelas 4 itu udah mulai banyak sekali tulisannya gitu. Jadi memang perlahan-lahan dikenalkan dengan tulisan ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari masa usia dini gitu ya. Memang kan kalau dalam perkembangan otak ya usia 7 tahun itu baru dia mulai siap untuk belajar membaca dan menulis, tapi belum tentu bisa gitu. Maksudnya belum tentu semuanya sudah bisa membaca dan menulis gitu ya. Makanya di Jepang karena memang membaca dan menulis tidak diwajibkan, harus bisa ketika masuk SD, maka di buku kelas 1 itu dibuat semenarik mungkin gitu. Minimal mereka mau buka bukunya gitu ya. Nggak bosan lihat bukunya karena banyak gambarnya. Dan mereka bisa nebak sendiri ini
ternyata gambarnya kayak begini ya, kira-kira apa ya isinya gitu, seperti itu. Kalau yang udah mulai belajar baca kan udah mulai mengeja gitu ya. Oh, ini tulisannya ini gitu, seperti itu. Baik, lanjut Mas. Nah, kemudian saya juga kebetulan juga menulis beberapa contoh pelaksanaan Seikatsuka ya. Sebenarnya ada banyak yang sudah pernah saya tulis, cuma sayang sekali ini termasuk yang baru ya, WordPress ini termasuk yang baru. Di akhir-akhir saya balik dari Jepang itu saya mulai menulis gitu ya. Tapi sebelumnya ada juga yang waktu itu saya taruh di Google ya. Cuma karena komputernya rusak dan akhirnya semua tulisan-tulisan itu hilang karena saya juga lupa passwordnya gitu. Jadi memang sayang banget itu record atau catatan-catatan hasil observasi itu yang sebenarnya harta yang berharga sekali gitu ya, yang saya bawa sebagai oleh-oleh ya untuk ke Indonesia gitu ya. Nah, ini misalnya contoh pelaksanaannya, nanti mungkin bisa dibuka Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada waktu gitu ya. Misalnya menjadi guide di sekolah gitu. Contoh aktivitas menjadi guide di sekolah. Nah, di sini mereka mungkin ya udah di awal ya biasanya ada pasti satu kali tema ya, satu tema itu dilakukan dalam beberapa ya. Nah, kemudian di sesi yang terakhir ternyata mereka secara apa ya namanya? Mereka dikejutkan ya, anak-anak itu dikejutkan dengan kehadiran orang tuanya datang ke sekolah. Jadi diam-diam orang tuanya diundang ke sekolah dan anak-anak ini ditugaskan untuk menjadi guide ya bagi orang tuanya untuk mengantarkan orang tuanya ke sekeliling sekolah ya dalam satu waktu ya. Dalam batas waktu tertentu ya sama mata pelajaran Seikatsuka ini. Kalau tidak salah sekitar 20 menitan gitu ya. Nah, kemudian mereka akan menjadi guide dan menjelaskan ruangan-ruangan yang ada di sekolah tuh ruangan apa aja gitu ya, kemudian fungsinya apa segala macam. Nah, setelah itu ketika waktunya habis, 20 menit itu habis, mereka datang balik lagi ke kelas. Kemudian mereka diminta untuk membuat laporan ya, menceritakan apa yang mereka rasakan dan bagaimana apa yang mereka terangkan ya, apa yang mereka lakukan bersama orang tuanya tadi gitu ya, selama menjadi guide. Kemudian kalau yang tentang bersahabat dengan musim panas ini juga ini termasuk ini ya open class ya waktu itu. Jadi di Jepang itu memang ada tradisi open class. Jadi setiap satu semester biasanya satu kali kelas itu dibuka untuk umum, orang tua atau mahasiswa yang ingin melihat proses pembelajaran di kelas itu seperti apa gitu. Nah, di saat open class ini biasanya tema bersahabat dengan musim panas ini juga sudah beberapa kali ada awalannya ya sebelumnya. Nah, saat itu mereka hanya diminta untuk presentasi itu per grup ya, per grup apa yang dilakukan selama musim panas kemarin. Ada yang bercerita tentang bermain air atau bermain perosotan atau bermain di taman ya segala macam. Kemudian mereka diminta untuk presentasi di depan secara berkelompok. Nah, kemudian kalau bertualang di kota itu kerjasama antara guru dengan orang tua ya. Anak-anak itu melakukan perjalanan di rute ya di sekeliling sekolah gitu ya. Kemudian mereka ada kebetulan waktu itu saya juga menjadi salah satu orang tua yang mengajukan diri ya menjadi volunteer untuk menjaga anak-anak gitu ya. Nah, di sana di salah satu toko ya mereka berhenti dan bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh pemilik toko tersebut ya, misalnya apa yang dijual di toko, kemudian kapan dibuka dan ditutupnya toko, segala macam ya. Mereka bertanya-tanya kemudian mencatatnya di kolom catatan. Lanjut Mas. Nah, sekarang kita masuk ke tentang bermain dengan alam ya, yang menjadi poin utama ya. Definisi pendidikan lingkungan ya, mungkin agak flashback sedikit. Definisi pendidikan lingkungan adalah pengetahuan tentang aspek-aspek lingkungan biofisik ya, berarti yang hidup ya, dan permasalahan yang terkait dengannya, mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya dan melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut ya.
Dan ini adalah satu bidang ilmu untuk menciptakan masyarakat yang peduli terhadap permasalahan lingkungan. Nah, jadi kalau ini secara umum ya, pendidikan lingkungan secara umum. Dan kalau di Jepang itu di sekolah diajarkan dalam mata pelajaran Seikatsuka dan tadi ya Sogo Gakusho ya, atau integrative learning. Tapi di negara-negara lain kayak misalnya Australia gitu ya, kemudian di Amerika juga ya, biasanya negara maju yang kita lihat memang mereka sangat aware dengan lingkungan, terutama dengan alam ya, dengan hal-hal yang alami gitu ya. Maka mereka memang menerapkan sistem ini, menerapkan pendidikan lingkungan ini di sekolah-sekolah ya. Meskipun dalam pelaksanaannya ada yang masuk ke dalam seperti Jepang ya, ada yang masuk langsung ya ke dalam pendidikan lingkungan hidup ya, atau Seikatsuka, atau juga masuk dalam kurikulum ya, atau ekstrakurikuler ya, atau juga masuk dalam terintegrasi secara langsung di seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah gitu ya. Berikutnya Mas. Nah, kemudian ada 5 tahap dalam pendidikan lingkungan ini. Yang pertama ya, membangun kesadaran ya. Jadi membangun kepekaan kepada lingkungan secara umum gitu ya. Kemudian yang kedua pengetahuan ya. Jadi di sini anak-anak diberikan pengalaman dan pemahaman dasar tentang lingkungan ya, pengetahuan tentang lingkungan. Kemudian membentuk sikap ya. Jadi di sini anak-anak dibangun ya nilai dan kepekaan dan aktif melindungi dan memperbaiki lingkungan ya. Jadi mereka diminta untuk membangun kepekaan dulu ya, awareness dulu tadi, kesadaran terhadap lingkungan secara umum, kemudian pengetahuan, dan kemudian biasanya terbentuk sikap. Lalu setelah itu dilatih keterampilan ya. Keterampilan ini adalah keterampilan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah lingkungan. Dan yang terakhir baru diharapkan mereka mau berpartisipasi ya, yaitu aktif ya, menyelesaikan masalah lingkungan yang sebenarnya ketika mereka sudah dewasa ya, ketika mereka sudah menempati posisi-posisi tertentu gitu ya. Diharapkan mereka tuh aktif ya dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Lanjut ya. Nah, posisi bermain dengan alam ya, salah satu tema dalam Seikatsuka ya, bermain dengan alam adalah membangun kesadaran tadi gitu. Jadi tahapannya memang baru membangun kesadaran, bukan anak-anak diminta untuk tahu banyak gitu ya tentang lingkungan segala macam, tapi membangun kesadaran ya. Nah di sini bagi anak usia dini, anak yang akan menjadi penerus ya, kita harus mengakumulasi pengalaman berinteraksi dengan alam dan pengalaman hidup mereka ya, agar bisa memasukkan minat dan pemahaman tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan. Ini menurut Ozawa di tahun 1992. Makanya bermain dengan alam itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Di samping tadi ya, sebenarnya ada juga yang tadi kan memelihara tanaman gitu ya. Dan mungkin tapi mungkin kalau untuk bermain dengan alam ini menjadi pengalaman yang menyenangkan gitu. Satu hal yang menyenangkan itu bisa membentuk sikap yang positif kan biasanya gitu ya. Kalau dalam ilmu psikologi sosial ya, psikologi sosial itu membangun sikap yang positif dengan cara kita merasakan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ya, yang berhubungan dengan lingkungan ya, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian target bermain dengan alamnya sendiri ya, yang pertama anak-anak bisa menyentuh lingkungan yang alami di sekitarnya gitu ya. Jadi benar-benar bersentuhan langsung ya, makanya kenapa di Jepang itu mungkin banyak taman ya. Kalau di sini agak sulit ya menemukan taman, meskipun sudah ada di beberapa area ya, sudah mulai banyak juga mungkin ya di Jakarta gitu ya, di Serpong ya, di Ciputat masih belum banyak ya. Ada taman tapi kecil mungkin ya di daerah Bintaro gitu ya. Tapi atau juga mungkin tempat-tempat yang mungkin agak jauh ya, tidak terlalu dekat juga dengan perkampungan gitu ya. Kemudian menyadari keajaiban alam ya, diharapkan dengan anak-anak menyentuh lingkungan yang alami, maka mereka menyadari bahwa
alam itu sesuatu yang ajaib loh. Ada hal-hal yang menarik di alam, dan alam itu bisa digunakan untuk menjadi mainan gitu, untuk menjadi apa ya? Ya, membentuk sesuatu ya, untuk melakukan kreativitas gitu. Kemudian yang ketiga, anak-anak merasakan senang saat bermain dengan mainan yang dibuat sendiri ya, terutama mainan itu ada hubungannya dengan benda-benda yang berasal dari alam ya. Lalu membuat sesuatu yang akan digunakan untuk bermain, anak-anak diminta untuk membuat sesuatu ya, yang ini masuk ke dalam kreativitas. Lanjut, Mas. Yang kelima, mereka menguasai permainan ya. Nanti akan dikasih contohnya, dan kemudian mereka menggunakan benda-benda yang berasal dari alam ya, salah satunya. Lanjut. Nah, beberapa contoh praktek bermain dengan alam. Yang pertama, menemukan musim gugur di taman ya. Jadi anak-anak diminta untuk menemukan benda-benda atau hal-hal apa saja yang terkait dengan musim gugur di taman di sekolah ya. Kemudian yang kedua, anak-anak diminta untuk membuat gangsing dari biji pohon ek ya. Biji pohon ek itu apa ya, kalau di dalam bahasa Indonesia saya agak bingung juga, tapi bentuknya itu seperti apa ya, kastanya kali ya, tapi biji-bijian yang keras gitu ya. Kemudian membuat mainan musim gugur ya, yang ada hubungannya sama benda-benda yang ada di musim gugur, lalu mempersiapkan kompetisi permainan. Lanjut, Bang, Mas Bambang. Nah, ini contoh foto-foto aktivitas bermain dengan alam ya. Jadi kalau kita lihat di sini fotonya ada seorang anak sedang menunjukkan apa yang dia temukan ke gurunya ya, di foto yang paling atas itu. Kemudian yang bawahnya itu anak-anak sedang membuat gangsing ini dari biji pohon ek ya. Ini perlu dilubangi ya sebenarnya bijinya itu, tapi biasanya mereka pakai alat ya, alat untuk melubangi, dan ini hanya boleh guru yang memegang alatnya gitu. Jadi mereka satu persatu maju ke depan untuk meminta tolong guru untuk melubangi biji eknya itu. Lalu yang paling bawah itu kita melihat anak-anak ini sedang mencoba gangsing yang udah jadi, yang udah disambung pakai tusuk gigi ya, kalau tidak salah tusuk gigi, dan mereka mencoba untuk memutar gangsing tersebut. Gitu. Ini kita bisa melihat nih ada catatan dari salah seorang siswa, rahasia agar biji pohon ek bisa berputar dengan baik gitu ya. Ini gangsing dari biji pohon ek, baik yang bentuknya bulat, yang biasa, dan yang kecil, semuanya bisa berputar dengan baik. Dia udah mencoba ya. Kalau gangsing diputar dari atas, saya pikir dia akan bisa berputar. Teman-teman semuanya cobalah saran dari saya. Jadi minta teman-temannya tuh muternya dari atas gitu ya. Nah, aturan mainnya, orang yang gangsingnya masih bertahan sampai akhir itu menang. Yang duluan jatuh ya kalah ya. Kalau gangsingnya diambil dengan tangan aman, maka tidak kalah ya. Kalau kalah saya akan kecewa sekali, saya akan membuat gangsing dari biji pohon ek lagi katanya. Jadi ini pengalaman dia membuat mainan, kemudian bikin aturan permainan, dan juga perasaannya dia ya, karena ada kata-kata kecewa gitu ya, kecewa sekali. Ya. Lalu kita melihat foto yang di tengah ya, anak-anak bermain perosotan ini ya. Kalau nggak salah waktu itu mereka pakai kardus ya untuk bermain perosotan, karena memang tamannya itu taman yang semacam hutan kecil ya. Jadi di situ ada tempatnya itu nggak datar, tapi naik turun gitu ya, ada bukit kecilnya. Nah, kemudian yang gambar yang di sebelahnya ini anak sedang membuat mainan ya, membuat mainan di musim gugur. Di sini ada catatan dari si anak ya. Saya membuat labirin ya. Saya memasukkan biji pohon ek ke dalam kotak yang sudah disekat-sekat dengan kertas menjadi labirin. Lalu menggerakkan kotak tersebut dengan tangan sehingga biji itu bergerak dari garis start ke garis finish ya. Kalau saat digerakkan bijinya berbalik, maka kalah. Ya, itu aturan yang dia buat ya. Kalau saja saya menaruh lebih banyak kertas, tentu permainan ini akan lebih menarik lagi. Saya ingin mengubah mainan ini dengan menambahkan lebih banyak kertas lagi. Jadi memang dari gurunya diminta untuk membuat mainan, kemudian mereka mengevaluasi hasil mainan tersebut gitu, membuat aturan permainan dan mengevaluasinya.
lalu memperbaiki permainan tersebut sampai menarik gitu ya. Mainan yang dibuat Misaki-san sangat sulit dimainkan dari start sampai finish. Gitu. Kemudian lanjut, Mas. Oh, ya, ini terakhir. Lanjut, Mas. Oh ya, ini buku yang apa namanya tadi ya sebagian udah kita bahas ya tentang bermain dengan alam. Ini hasil penelitian S2 ya yang udah dibukukan. Jadi sebenarnya temanya mengembangkan kurikulum TK Indonesia berdasarkan unit bermain dengan alam dari Seikatsuka gitu. Jadi saya bikin kurikulum untuk TK, tapi itu asalnya dari bermain dengan alam tadi ya, dari salah satu tema yang ada di Seikatsuka gitu ya. Untuk anak kelas 1 di Jepang ya. Jadi mungkin bukunya sendiri ada 4 bab besar. Saya ada bukunya di sini ya. Mungkin kalau nanti mau kalau offline saya bisa kelilingkan bukunya gitu ya, tapi kita nggak bisa ya sekarang. Jadi ada 4 bab. Ya, pertama itu tentang pendidikan lingkungan secara umum ya, ada sejarah pendidikan lingkungan, kemudian pendidikan lingkungan di anak usia dini ya, lalu pendidikan lingkungan dalam ilmu pengetahuan lingkungan hidup atau Seikatsuka, lalu konsep pendidikan lingkungan untuk anak usia dini. Nah, kemudian yang bab kedua itu tentang khusus bermain dengan alam ya, baik bagaimana bermain dengan praktek bermain dengan alam di Jepang. Lalu yang ketiga sejarah dan kebijakan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Yang keempat pengembangan kurikulumnya berdasarkan bermain dengan alam. Oke, mungkin itu ya, itu udah terakhir kan ya Mas ya. Thank you for watching. Terima kasih udah memperhatikan materi ini ya. Oke, ini ada yang dari Jepang ternyata ya tadi. Baik, saya serahkan kembali ke Yudi ya, selaku MC. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan juga dan tadi juga sebenarnya saya pengennya kalau misalnya bisa sharing ya kita bisa membandingkan antara pola pendidikan di Jepang tadi dengan mungkin kita di Indonesia gitu ya, dan bisa saling melengkapi gitu. Karena saya sendiri meskipun anak saya ada yang kelas 1 SD ya, tapi saya nggak tahu ya secara umum di Indonesia seperti apa, karena setiap sekolah kelihatannya berbeda ya, terutama untuk sekolah Jepang dengan sekolah swasta dengan sekolah negeri itu kelihatannya sekolah swasta itu lebih punya kebebasan ya untuk melakukan aktivitas di sekolah gitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Visa. Oke, tadi saya sudah mencoba mencari Bapak Wibi ya. Apakah Bapak Wibi hadir di Zoom? Oke, sepertinya tidak hadir di Zoom. Kita lanjut ke pertanyaan saja ya teman-teman ya. Mungkin ada dari beberapa teman yang ingin bertanya langsung ke Bu Visa, bisa melalui kolom chat ya teman-teman ya, bukan di open mic. Mungkin boleh 1-3 pertanyaan yang langsung bisa ditulis di kolom chat teman-teman. Di sini saya melihat ada dari Mbak Anggita ya, betul ya? Ada Mbak Anggita bertanya, lalu bagaimana persiapan anak-anak muslim seusia kelas 1 dan 2 SD di Jepang mengikuti program di Jepang tapi tidak melanggar ketentuan agama? Oke, nanti akan dijawab oleh Ibu Visa. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Silahkan, boleh ya, 1-3 ya. Boleh. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman di sini, mungkin teman-teman di sini bisa melihat link absensi yang diberikan Mas Bambang ya. Itu link absensi yang mungkin baru masuk Zoom, baru join Zoom, teman-teman bisa mengklik link absensinya. Nanti juga ada link untuk evaluasinya teman-teman. Nanti juga akan diberikan oleh Mas Bambang link untuk G-Form ya teman-teman, bagi yang tertarik dengan bukunya, bisa diklik link tersebut. Siapa tahu ada dari teman-teman yang tertarik dengan bukunya. Oke, pertanyaan kedua dari Mbak Iftiah. Apakah ada ketentuan usia untuk memasuki sekolah dasar di Jepang?
Oke, terima kasih Mbak Fitria. Apa ada pertanyaan lagi teman-teman terakhir? Di kolom chat ya teman-teman. Oke, terakhir ada dari Mbak Indah Puspita. Izin bertanya Bu Vivi, saya Indah dari channel Muslim. Yang pertama, apakah saya suka diajarkan full selama kelas 1 sampai kelas 2 SD atau hanya pelajaran khusus? Oke, ini pertanyaan ini ya, bercabang ya. Yang kedua, terkait perubahan musim, adakah kaitan dengan tradisi Jepang? Oke, terima kasih Mbak Indah. Oke, saya akan kembalikan lagi ke Bu Tisa, mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Mbak Anggita ya. Oh, di Aichi ya tinggalnya ya. Saya juga di Aichi waktu itu ya. Di tetangganya Nagoya ya. Baik, PDF-nya nanti akan diberikan ya di grup ya, insya Allah PDF materinya gitu ya. Kemudian anak saya bulan depan masuk SD ya. Kalau persiapan anak-anak Muslim seusia kelas 1 dan 2 SD di Jepang yang mengikuti program di Jepang tapi tidak melanggar ketentuan agama. Oke, jadi memang memang kalau secara umum ya pelajaran sekolah secara umum mungkin kita nggak usah terlalu khawatir gitu ya, karena biasanya ini paling ada momen-momen tertentu gitu, dan itu bisa kita bicarakan dengan sekolah ya. Berikut dan juga mungkin ya yang terkait dengan misalnya makanan halal gitu ya, itu bisa kita komunikasikan dengan sekolah, karena kebetulan di Aichi itu banyak kampus ya, banyak orang asingnya juga pasti, jadi mereka sudah paham ya dengan perbedaan-perbedaan tersebut ya, termasuk dalam Sogo Gakushu juga sebenarnya diajarkan perbedaan antara Jepang dengan negara-negara asing lainnya gitu. Apakah itu dalam hal makanan atau misalnya dalam hal yang terkait dengan ibadah segala macam tentang Ramadan, mereka juga sudah mulai aware ya di sana gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau untuk program pelajaran kita bisa mengikuti ya, kecuali kalau memang mereka ada khusus membahas tema-tema tentang Christmas gitu ya, atau mungkin tentang yang terkait dengan pemahaman akidah ya, tentang penyembahan, biasanya ada Hinamatsuri atau yang mereka mencantum mengaitkan wish ya, keinginan di pohon itu ya, saya lupa nama matsurinya gitu ya. Tapi itu bisa kita bicarakan bahwa karena kita Muslim mungkin kita nggak bisa mengikuti tradisi-tradisi semacam itu gitu, termasuk tapi kalau di SD itu biasanya nggak terlalu banyak ya. Yang banyak biasanya di TK itu ya, atau di daycare ya, seperti itu. Tapi kita bisa komunikasikan dengan pihak sekolah. Termasuk ketika memang saat Ramadan anak kita diminta untuk latihan puasa gitu ya. Meskipun kalau kelas 1 mungkin nggak harus full ya puasanya, bisa setengah hari gitu ya. Kita bisa bicarakan dengan pihak sekolah juga. Tapi itu pun kalau memang anaknya mau ya kita pahamkan bahwa pentingnya berpuasa gitu ya. Dan juga ada baiknya kita juga ikut ya kegiatan-kegiatan kalau untuk pas lagi liburan ya, Sabtu Ahad gitu ya. Sabtu Minggu kita datang ke masjid ya, biasanya mereka punya kegiatan-kegiatan untuk anak. Jadi ada komparasi ya, anak-anak bisa mengcompare ini mungkin kalau Jepang mereka habitnya atau kebiasaannya seperti ini. Tapi kalau kita ya sebagai Muslim kita punya aturan-aturan khusus ya, yang biasanya bisa saling menguatkan ya di dalam kegiatan-kegiatan akhir pekan tersebut gitu, seperti itu. Mudah-mudahan Mbak Anggita bisa paham ya. Kalau untuk masalah komunikasi misalnya karena misalnya baru ke Jepang dan bahasa Jepangnya tidak terlalu lancar, bisa minta bantuan ya dari mahasiswa atau dari penduduk Indonesia yang ada di sana yang kemampuan bahasanya sudah lebih baik gitu. Jadi perlu ada penterjemah seperti itu. Kemudian untuk Kiftiah ya, apakah ada ketentuan usia untuk masuk ke sekolah dasar di Jepang?
Ya ada, dan sangat strict sekali di sana ya. Meskipun di Indonesia sekarang udah mulai strict juga ya. Kalau di sana itu usia 6 tahun minimal sebelum April. Jadi kalau udah 1 April gitu ya, meskipun usia 6 tahunnya 1 April itu masih belum boleh masuk ke sekolah SD gitu ya. Jadi maksimal tanggal 31 Maret itu mereka udah usia 6 tahun baru boleh masuk ke SD Jepang ya. Jadi sangat strict sekali. Tapi mungkin itu juga karena mereka memahami ya tentang perkembangan otak ya, kematangan anak-anak ya, terutama untuk kesiapan membaca menulis gitu ya. Kemudian juga untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang mungkin berbeda dari TK ya, atau berbeda dari lingkungan di rumahnya seperti itu. Kalau dari Mbak Indah ini apakah Seikatsuka diajarkan full selama kelas 1 sampai 2 SD? Atau hanya pelajaran khusus? Ini mata pelajaran ya, jadi mata pelajaran itu berarti dia juga sama ya, meskipun mungkin secara jam mungkin lebih sedikit ya daripada bahasa dan matematika ya, bahasa Jepang dan matematika, tapi itu diajarkan sepanjang tahun gitu, sampai dari kelas 1 sampai kelas 2. Makanya dan tema-tema itu diajarkan enggak satu tema itu sekali selesai, enggak, tapi bahkan bisa sampai beberapa kali baru selesai targetnya gitu. Bahkan kalau yang bermain dengan alam ini ya, itu selama beberapa kali pertemuan sekitar 27 jam. 27 jam itu selama musim gugur ya. Jadi sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulanan atau 3 bulan ya, mereka melakukan aktivitas itu gitu, dari mulai perkenalan musim gugur itu apa gitu, mereka datang ke taman mencari benda-benda yang ada hubungannya sama musim gugur gitu ya. Kemudian mereka diminta untuk mengumpulkan benda-benda yang terbuat dari alam, lalu mereka diminta untuk membuat gangsing gitu ya, atau kemudian mereka datang lagi ke taman untuk bikin mahkota gitu ya. Di buku saya dipaparkan ya secara detail ya tentang bermain dengan alam ini. Kemudian juga mereka diminta untuk membuat permainan yang ada hubungannya dengan alam. Nah, tapi permainan itu juga bukan cuma benda-benda alam aja, tapi digabung dengan benda-benda recycle ya, yang ada di rumah, kayak misalnya botol-botol bekas gitu ya, kardus-kardus gitu yang udah nggak kepakai, itu semuanya dibawa ke sekolah dan mereka diminta untuk membuat mainan yang terbuat dari alam ya, yang utamanya dari alam, tapi digabung dengan yang lain juga gitu, dengan benda-benda lainnya recycle. Kemudian terkait perubahan musim, adakah kaitan dengan tradisi Jepang? Tradisi, memang ada beberapa hari-hari besar ya di Jepang, kayak misalnya kalau di musim panas itu ada yang namanya obong ya, atau hari di mana arwah-arwah itu kembali ke rumah gitu. Jadi biasanya itu ada tradisi orang-orang tuh datang kembali pulang kampung di obong itu. Ya, jadi obong Yasumi namanya ya, liburan obong itu biasanya 1 pekan. Itu biasanya orang-orang yang bekerja semuanya libur, kemudian mereka pulang kampung. Ya kalau kita mungkin Lebaran ya, Lebaran itu dijadikan ajang untuk pulang kampung gitu. Nah, kemudian kalau mungkin sekitar April, saya lupa juga ya karena udah lama banget ini, saya balik ke Indonesia sekitar 2013 gitu ya. April itu mungkin ada yang namanya Hinamatsuri ya, atau perayaan untuk anak-anak gitu. Dan ini dirayakan gitu ya, biasanya untuk orang-orang Jepang yang masih memegang teguh ya di rumah masing-masing gitu. Tapi kalau di sekolah yang biasanya mereka lakukan adalah membuat mochi di tahun baru ya. Itu tradisi yang terus-menerus dilakukan, itu bikin mochi, bikin yaitu hidangan yang dari mochi itu yang di sekolah tuh mereka bikin juga gitu. Dari mulai TK, SD juga mereka bikin gitu ya, sehingga tradisi yang turun-temurun ini nggak dilupakan oleh anak-anak. Makanya itu memang satu hal yang perlu kita mungkin perlu kita tiru gitu ya. Kayak makanan-makanan tradisional. Saya juga sulit banget memperkenalkan dan membuat anak saya suka dengan makanan tradisional itu, karena ternyata memang kalau di Jepang itu tersistem gitu ya, terus tersistemasi gitu. Jadi di sekolah itu mereka
memang diminta untuk makan makanan tradisional, terus juga makan siangnya itu ada sayurnya, lauk pauknya itu full gitu ya, seperti itu. Jadi memang ada beberapa tradisi yang tetap dipertahankan di Jepang gitu. Tapi biasanya yang terkait dengan penyembahan kepada Tuhan mereka gitu ya, itu enggak terlalu banyak ya. Dan itu bisa kita, kalau misalnya memang kita tidak bersedia untuk melakukan, ya mereka hormat juga gitu dengan kita gitu. Selama hal itu yang tidak terkait dengan agama ya, tidak terkait dengan keyakinan, biasanya mereka biasanya kita bisa ikut ya. Dan kalau tinggal di sana bisa kita pilah-pilah ya, mana yang bisa kita tetap ikut, mana yang tidak gitu. Mana yang hanya tradisi, mana yang erat kaitannya dengan keyakinan tadi. Kayak misalnya yang tadi ya, mengaitkan menggantungkan harapan di pohon gitu ya, itu kan sebenarnya termasuk syirik ya. Jadi kita bisa bilang ke guru, mungkin anak kita nggak ikut seperti ini gitu, karena ini tidak kalau dalam Islam tidak boleh seperti itu. Mungkin itu ya, Mbak Indah. Kemudian saya mendengar anak-anak tidak boleh menonjol, jadi harus seragam semua agar tidak ada kesenjangan apapun. Apakah ini membatasi kemampuan anak-anak yang ini Mas Yudi, saya baca sendiri jadinya pertanyaannya. Nggak apa-apa ya, Yud ya? Iya, Bu, silakan. Iya, jadi pertanyaannya bersambung ya. Di sini saya pernah mendengar anak-anak tidak boleh menonjol, jadi harus seragam semua agar tidak ada kesenjangan apapun. Apakah ini membatasi kemampuan anak-anak yang cenderung berjiwa leader? Mungkin ada ya, kalau di Jepang itu biasanya anak-anak semuanya diminta untuk iya, jadi anak-anak tidak boleh menonjol. Itu mungkin salah satu ini ya, sistem masyarakat Jepang yang mungkin agak-agak sosialis juga ya, karena nggak boleh ada yang harus sama rata gitu semuanya. Tapi sebenarnya kalau dilihat ya secara umum ya, kebetulan yang saya juga 2 orang kan sekolah di sekolah umum ya di Jepang gitu ya. Mungkin ada anak-anak yang sebenarnya nggak terlalu terpengaruh dengan sistem seperti itu gitu. Memang kayak misalnya mereka melakukan hari olahraga itu kan berkelompok gitu ya. Kemudian juga mereka harus melakukan tugas-tugas di sekolah secara berkelompok. Mereka kan ada tugas piket gitu ya. Dan tugas piket ini pasti berkelompok gitu. Terus kemudian membersihkan sekolah itu pasti bersama-sama gitu ya. Tapi tetap aja kalau misalnya ada anak yang berjiwa, dan ini biasanya latihan, semua anak bisa dilatih ya jiwa leadernya gitu, dengan rasa tanggung jawab itu tadi ya, dengan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Tapi kalaupun ada anak yang menonjol, sebenarnya sih mereka dihargai juga gitu. Kayak misalnya ada anak yang ternyata dapat ranking, ada juga ternyata ya yang dapat ranking 1, 2, 3 gitu ya, itu dapat penghargaan juga dari sekolah gitu ya. Karena kebetulan anak saya yang kedua itu dapat ya waktu kelas 1 gitu. Jadi enggak terlalu ya penekanan memang semuanya harus sama itu bukan dalam hal-hal yang bisa mematikan potensi anak gitu. Kalau memang anaknya potensial, biasanya tetap di encourage ya, dikasih semangat untuk berkembang terus. Tapi dalam sistem pendidikan di Jepang mereka itu lebih menghargai kemampuan seseorang ya, kemampuan, keberanian gitu ya. Kemudian diajarkan untuk mandiri, disiplin, ya itu kan karakter-karakter ya yang penting untuk dimiliki gitu ya. Tapi kalau dalam hal misalnya yang nggak boleh menonjol itu misalnya kekayaan, makanya kalau di Jepang itu kan bajunya tuh kan baju sekolah SD itu kan sama kayak kita dibuat seragam. Tapi seragamnya bukan cuma baju sekolah aja kalau di Jepang gitu ya, tapi tasnya juga seragam, kemudian juga
perlengkapan sekolahnya kelihatannya seragam juga gitu ya, sama gitu. Dan itu memang jadi orang-orang yang memang misalnya kaya gitu ya, itu nggak terlalu kelihatan gitu di sekolah Jepang. Dan memang pola hidup sederhana itu sangat diterapkan di sana ya. Jadi anak-anak semuanya sama, semuanya ke sekolah jalan kaki semua dari rumah gitu. Yang rumahnya jauh, yang rumahnya dekat, semuanya sekolahnya jalan kaki seperti itu. Semuanya juga harus ngerjain pekerjaan sekolah, bersih-bersih di sekolah. Semuanya harus ada tugas piket, menyajikan makan siang gitu seperti itu. Jadi semuanya sama. Tapi kalau untuk karakter-karakter kepemimpinan mereka ditumbuhkan juga gitu. Makanya ada ketua kelas juga kan di dalam kelas ya. Kemudian juga misalnya ada petugas-petugas tertentu ya yang baik itu mengajukan diri maupun ditunjuk oleh guru gitu ya. Yang diminta untuk membantu terlaksananya kegiatan belajar yang baik di kelas gitu, seperti itu. Kemudian nomor Mbak Indah, dengan zaman gawai seperti ini, apakah ada perubahan dalam pembelajaran Seikatsuka? Nah ini yang nomor 3 ini ya, karena kebetulan sebenarnya di zaman dulu ya, kelihatan udah dulu banget gitu. Saya tahun 2013 itu kan memang kembali ke Indonesia. Itu sebenarnya ada tantangan anak di sana ya, terutama game ya. Waktu itu masih game-game yang canggih ya waktu itu. Meskipun kalau sekarang mungkin gadget juga jadi tantangan juga di sana gitu. Tapi karena sistem sekolahnya full day school dari pagi sampai sore gitu ya, jadi anak-anak itu cenderung nggak memegang gawai ya di sekolah, karena nggak boleh ya, SD itu nggak boleh pegang HP ya, nggak boleh bawa HP ke sekolah. Ya. Jadi mungkin kalau SMP dan SMA gitu, saya mungkin anak-anak udah boleh ya pegang HP gitu. Tapi karena mereka full day, jadi kesempatan untuk memegang HP-nya sedikit, paling cuma di rumah aja, ya seperti itu. Nah, kalau untuk pelajaran Seikatsuka, saya pikir sampai sekarang masih belum berubah ya. Meskipun saya kemarin sempat tanya apakah ke profesor saya yang di Jepang, apakah ada perubahan gitu ya dalam Seikatsuka, karena kan udah lumayan lama ya. Tapi ternyata kelihatannya belum ada sampai sekarang. Kayak saya juga searching di Jepang, di internet gitu ya, itu masih belum ada pemberitahuan. Mungkin kalau misalnya nanti ada perubahan, bisa saya perbaharui lagi gitu ya, bukunya gitu, ada revisinya. Kemudian mengapa Ibu membuat buku untuk kurikulum TK di Indonesia sementara Seikatsuka di Jepang untuk usia SD? Ya, pertama karena saya merasa anak usia dini ya 0 sampai 6 tahun itu adalah masa-masa yang sangat penting ya, yang untuk pertumbuhan otak anak kita ya. Kan kalau dalam tahapan-tahapan pertumbuhan dalam otak itu biasanya yang awal berkembang adalah sensori motorik ya, sensori motorik. Dan itu di masa bayi ya dan batita gitu ya. Kemudian juga perkembangan bahasa. Lalu baru kemudian di usia 6 tahun ya, sekitar 6 sampai 7 tahun baru mereka udah siap untuk misalnya belajar membaca dan menulis gitu. Nah, saya lihat di Indonesia kita kurang geraknya itu ya, kurang bergerak, kurang berinteraksi dengan alamnya gitu ya. Dan saya pikir kalau misalnya ini diterapkan di sekolah-sekolah yang dekat dengan taman gitu ya, kemudian juga dekat dengan terutama di daerah kampung ya, perkampungan gitu ya, mereka kan di daerah pedesaan gitu yang sangat dekat dengan alam, ini sangat sangat bisa sekali diterapkan gitu. Jadi nggak usah pusing untuk mencari ide aktivitas apa sih yang harus dilakukan gitu ya untuk anak-anak usia dini gitu. Dan karena tadi seperti saya bilang usia 7-8 tahun itu di beberapa buku teori perkembangan ternyata termasuk dalam masa-masa usia dini gitu. Kan tadi dan memang kalau kita lihat usaha kita untuk membentuk awareness ya, kesadaran anak-anak terhadap lingkungan itu sangat kurang sekali gitu ya, masih kurang ya kalau menurut saya. Jadi anak-anak tuh apalagi sekarang di zaman gadget gitu ya, lebih banyak perhatiannya ke gadget dan awareness-nya akhirnya menjadi kurang gitu.
Makanya saat itu saya ingin membuat kurikulum TK ya untuk Indonesia sebagai alternatif ya, supaya anak-anak itu lebih bisa banyak bergerak, bisa banyak berinteraksi dengan alam sekitarnya gitu. Oh ya, apakah sistem Sekat-Suka ini sama dengan Montessori atau sentra bahan alam? Nah, ini saya belum belajar ya tentang sentra alam ya, karena kemarin baru kalau di ya di Hikari ya. Kebetulan saya juga punya komunitas yang namanya Hikari Parenting School. Kita baru membahas area matematika sama area bahasa ya. Jadi belum sentra alam ya, sentra alam. Kalau dari ada teman-teman di sini yang udah pernah belajar tentang Montessori, terutama dari area ini ya alam, mungkin bisa sharing ya. Karena setelah tadi mendengarkan, kira-kira bisa dibandingkan atau ada kesamaannya atau tidak gitu. Oke, mungkin itu ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa memberikan komentar, terutama dari guru SD ya, kelas 1, kelas 2, terutama nih. Mudah-mudahan kalau pandeminya udah berlalu, anak-anak udah bisa ini ya, bisa lebih banyak bergerak ya di sekolah. Iya, sama-sama. Wa jazakillah khairan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nih. Gimana nih, Mas Yudi? Oke, Bu Ifisa. Oke, teman-teman, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi di kolom chat. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, teman-teman, Mas Bambang mungkin akan mengirimkan link untuk Gform pembelian buku ya, karena sepertinya banyak antusiasme di sini. Jadi untuk link Gform-nya akan dikirimkan oleh Mas Bambang melalui kolom chat. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin membaca lebih dari bukunya. Ya. Terima kasih. Silakan Mas Bambang ya dikirimkan ya. Oke teman-teman, kita juga akan meneruskan acaranya. Setelah ini kita akan ada door prize teman-teman. Tapi ada syaratnya teman-teman. Sebelum teman-teman bisa mendapatkan door prize, teman-teman harus mengikuti rules dulu ya. Yang pertama itu teman-teman harus menjawab pertanyaan secara cepat. Yang kedua, teman-teman juga dituntut untuk bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi selain cepat, jawaban teman-teman juga harus benar. Untuk pertanyaannya akan diberikan oleh Ibu Tisa secara langsung, lalu teman-teman tulis di kolom chat ya. Ini lumayan loh door prize-nya. Oke, akan dibagikan oleh 3 pemenang teman-teman. Nanti akan diinfokan oleh Mas Bambang di grup WA untuk pemenang. Yudi sebentar ya. Oh iya Ibu. Mas Riannya ini nanya ya, dari Erlangga ini nanya tentang link itu, link Zoom. Sebentar. Oke. Dari jam 4 tadi. Saya lupa ngirimnya. Oke, Bu. Oke, teman-teman, sepertinya kita masih menunggu ya, karena ada dari perwakilan punya teman-teman, senior editornya ya ini Mas Wibi yang mungkin nanti akan masuk Zoom. Nah, beliau ini yang akan memberikan edukasi lebih tentang buku-buku yang mungkin teman-teman suka, seperti itu. Dari pihak Erlangga. Kita masih menunggu Mas Erlangga dulu ya, sebelum ke sesi door prize. Karena Mas Wibinya mungkin belum mendapatkan link Zoom. Sebentar, teman-teman. Mungkin sambil kita menunggu Mas Wibi, Mas Bambang bisa ini ya, menyetel sebentar mungkin lagu-lagu relaxingnya sambil menunggu Mas Wibi. Instruksi dari Bu Ifisa.
Teman-teman sambil diisi link evaluasinya ya. Sambil menunggu teman-teman mungkin bisa mengisi link evaluasi tentang jalannya acara webinar sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Iya, tadi ini ada pertanyaan di itu ya, Mbak Indah ya. Jadi bukunya itu bentuknya e-book ya, e-book dan ketika sudah dibayar ya, kemudian bisa di-download itu kepemilikannya selama 1 tahun gitu. Jadi bisa dibaca selama 1 tahun. Nanti setelah itu harus diperbaharui atau bagaimana? Itu sistem dari Erlangga ya, e-book sekarang seperti itu. Iya begitu. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Indah ya. Ini kita ada foto bersama atau enggak nih, Mas Yudi? Bu, gimana dari Mas Wibi? Apakah jadi datang? Oh iya, tadi sudah dihubungin ya. Kelihatannya share G-form-nya aja karena tadi jam 4:30 dia nanyanya. Padahal kita kan lagi acara ya kalau 4:30 itu. Iya Bu, baik Bu, siap. Ini kita sudah masuk sesi door prize. Bu Ifisa, sebelum kita foto bersama ini, kita ada sesi door prize. Nanti Bu Ifisa bisa memberikan 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung menjawabnya di kolom chat ya, cepat-cepatan dan yang jawabannya paling benar. Oke, yang 2 itu yang akan dinilai oleh panitia teman-teman. Nanti door prize-nya akan diinfokan oleh Mas Bambang di grup PA. Iya, door prize-nya itu voucher buku saya ya. Jadi ada berarti 3 orang pemenang akan mendapatkan 3 voucher buku ya. Yang akan saya kirimkan nanti ya. Bisa dimulai ya sekarang? Bisa Bu, silakan Bu. Door-prize-nya. Udah siap semuanya? Mudah-mudahan udah mulai tangannya udah di depan keyboard ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini saya akan menunggu selama 1 menit. 1 menit kelamaan nggak? Dihitung sampai 30 detik kali ya? Iya, 30. Untuk jawabannya. Ini pertanyaannya gampang banget ya. Tapi yang akan menerima cuma 1 orang ya. Yang menerima door prize-nya kalau betul jawabannya. Pertanyaannya, apakah IPLH ya dalam bahasa Jepang? Apakah IPLH ilmu pengetahuan lingkungan hidup dalam bahasa Jepang? Silakan. Oh, ya, pertama ya Mbak Putri ya yang pertama kali menjawab ya. Iya betul, namanya saya Katsuka. Ini gampang. Oke, pertanyaan kedua ya, siap-siap.
Sebutkan 2 target, yang gampang aja nggak apa-apa ya. Sebutkan 2 target dari Seikatsuka. Silakan. Mungkin tadi ada yang mencatat 2 target dari Seikatsuka apa ya? Membuat awareness bermain dengan alam ya. Ini masih kurang tepat. Mengenal alam dan peduli lingkungan, menyadari hubungan dengan alam dan diri sendiri. Oke, yang paling tepat itu jawaban dari yang pertama ya, Muhammad Ilham Taufik ya, mengenal alam dan maaf, dari Mbak Yusnita yang benar, membuat mainan dan mengenal alam ya, itu dua target dari Seikatsuka. Oke, baik, yang ketiga ya, pertanyaan yang ketiga ya. Silakan bersiap-siap ya. Sebutkan 2 target dalam bermain dengan alam. Kalau tadi Seikatsuka, kalau sekarang khusus bermain dengan alamnya. Targetnya apa? Silakan sebutkan dua target. Ada yang bisa jawab? Udah ada yang jawab belum sih? Sudah ada, Bu. Ini ya. Oke, saya cek. Tadi yang jawabannya benar. Iya, saya masih menunggu sesuatu yang ini ya. Kalau menjaga fasilitas umum itu saya suka ya. Oke. Dua ya, 2. Oke. Yang paling benar itu Mbak Rini ya, Mbak Rini. Ya. Tadi menyadari keajaiban alam, membuat sesuatu yang akan digunakan untuk bermain. Itu dua target dari bermain dengan alam. Oke, selamat untuk para peserta yang sudah menjawab. Nanti minta tolong dikirim nanti dihubungi panitia ya. Siapa aja, Mas Yudi tadi udah dicatat belum? Sudah dicatat sama Mas Bambang. Udah dicatat ya, Mas Bambang? Ya, sudah. Jangan sampai lupa nih. Berarti 3 orang. Tadi siapa yang pertama? Yang pertama itu Mbak Putri, lalu yang kedua Mbak Yunista, yang ketiga Mbak Rini. Oke. Benar ya? Benar. Baik. Baik, terima kasih semuanya ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sharingnya ini. Ya, sebenarnya kalau memang ada diskusi itu lebih menyenangkan mungkin ya. Tapi ya mungkin mudah-mudahan ya bisa dipahami dengan baik materinya ya. Oke, ya. Dan juga bisa bisa bermanfaat ya, menjadi ide-ide baru ya kalau untuk yang mengajar gitu ya. Atau punya sekolah anak usia dini gitu. Seperti itu. Saya serahkan ke Yudi lagi. Baik, Ibu Tisa. Terima kasih. Oke, teman-teman. Tadi kita di awal sudah memberikan link. Yang pertama itu link presensi. Yang kedua itu link untuk G-form-nya. Yang ketiga itu adalah link untuk evaluasi, teman-teman ya. Nanti akan di-reminder lagi oleh Mas Bambang ya untuk link evaluasi. Terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini. Dan juga teman-teman, kita ada sesi foto bersama ya, bersama Ibu Tisa. Nah,
Oke, saya buka dulu. Mungkin teman-teman bisa dibuka sebentar kameranya karena foto ini akan mungkin bisa viral enggak ya? Enggak viral ya, tapi akan jadi momentum yang bagus ya teman-teman ya. Karena di sini kita ada Bu Fisah juga. Nah, terima kasih Mbak Rini. Terima kasih Mbak. Oke, Mbak Butterfly Class. Oke. Oke teman-teman, teman-teman yang lainnya bisa dibuka sebentar. Kita akan sesi foto bersama. Mbak Anggita, Mbak Soliha, Mbak Faro, Mas Darsono, Mbak Santi, Mbak Siti, Mbak Reva, Mbak Tasya, Mbak Kifti, Mbak Anggraini, Mbak Indah, Mbak Dewi, Mbak Desi, mungkin kita bisa, iya terima kasih Mbak Putri. Mungkin teman-teman bisa membuka kameranya ya. Oke, sepertinya ya terima kasih. Terima kasih Mbak Indah. Oke, yang lainnya bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Oke, sudah cukup boleh. Oke, Mas Darsono, silakan boleh dibuka kameranya Mas Darsono. Thank you Mbak Tasya. Oh, tadi Ajun, siap punten Pak. ka dieu. Nggih Pak, piye Pak? Oke, sepertinya ini ya. Oh, buka kamera yang mana? Oh, kamera. Buka kamera. Oh, buka kamera. Sebentar ya, kita tunggu ya Mas Bambang ya. Nanti yang akan memfoto Mas Bambang, nanti dia berikan apa-apa. Ah, sudah. Ya. Wah. Ya. Sore Pak Darsono, kita mau foto bersama nggih Pak. Nggih. Oke, Mbak Alvaro, Mbak Anggita, Mbak Siti, Mbak Santi, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, Mas Bambang, Mbak Kifti, Mbak Anggraini, Mbak Dewi, kita masih menunggu nih. Tapi kalau tidak bisa, oke, tidak apa-apa. Mungkin terkendala webcam-nya ya, tidak apa-apa. Oke, silakan diberikan aba-aba, Mas Bambang. Baik, saya foto dari sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Bambang dan teman-teman yang sudah hadir dalam acara webinar sore ini. Terima kasih juga kehadiran Ibu Fisa. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Boleh Terima meninggalkan. kasih ya semuanya atas kehadirannya. Boleh di mute, mungkin ada yang mau ini sharing atau ada yang ingin mau sepatah dua kata dengan Bu Fisa, silakan. Terima kasih untuk yang mau live, boleh live, boleh tinggalkan Zoom, tidak apa-apa. Oke. Terima kasih Bu Vivi. Iya, sama-sama Bu. Sama-sama Bu Yusnita. Ya. Jadi